salah satu hal yang bisa menyebabkan kesalahan dan fatal, bahkan itu satu sikap yang tidak arif, adalah melakukan generalisasi. Jadi sesuatu yang dianggap pas, tepat, benar untuk satu keadaan dan tempat tertentu, lalu akan dipakai juga untuk mengatasi, untuk menghadapi keadaan atau tempat yang berbeda. Nah, orang bilang kan, lain lubuk, lain ikan, lain ladang, lain belalang. Sekarang kita menghadapi globalisasi. Globalisasi itu salah satunya adalah bagaimana sebetulnya itu awalnya dari ambisi, keserakahan para pengusaha ya, terutama perusahaan multinasional corporation yang ingin produknya itu mendunia, menasional, sehingga orang satu dunia itu memakai produk dia semua tanpa dibeda-bedakan oleh sekat budaya, sekat negara dan seterusnya. Nah, tapi ini akan menjadi masalah ketika ini juga merambah kepada pola pikir kita dan sikap kita, cara menyikapi keadaan dan bahkan budaya kita, gitu ya. Karena kita akhirnya akan kehilangan jati diri kita. Nah, di sini sangat menentukan kita ini akan menjadi bangsa yang lemah atau akan menjadi bangsa yang kuat. Akan menjadi negara yang lemah, manut begitu saja kepada kemauan pihak pemegang kekuatan global itu, ataukah kita mau berdaulat, apapun yang dari luar tidak langsung begitu saja kita copy paste di sini. Jadi dari manapun itu, karena kita punya budaya, kondisi alam kita berbeda, kultur kita akhirnya juga berbeda, maka pola pikir dan sikap kita juga dalam segala hal banyak berbeda dengan orang lain, dan itulah Indonesia dan itulah Nusantara. Nah, karena itulah saya sangat berharap para pemegang kebijakan, siapapun di semua tingkatan, memahami budaya Nusantara itu, sehingga tidak membiarkan proses ya, pelemahan terhadap jati diri bangsa di semua level ini berlangsung terus-menerus. Jadi kalau kemarin saya protes ya dalam video sebelumnya kepada Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja karena menghapus, atau bukan menghapus ya, memotong, mengkat cuti lebaran hanya 1 hari itu. Karena itu bagi saya itu bagian dari pola pikir yang terlalu mengiyakan pola pikir kerja yang itu sebetulnya fondasi filosofinya dari barat. Karena bagi mereka time is money, waktu adalah uang, maka semua waktu harus bisa mendatangkan uang. Karena bagi orang barat kebahagiaan itu ukurannya ya uang, materi. Nah, sedangkan kita bangsa Indonesia, bangsa Nusantara ini bukan itu. Bagi kita itu, kita bisa sholat jemaah itu kebahagiaan, kita bisa tahlilan, bisa kendurianan, ketemu tetangga, kerabat, sahabat, bisa ngobrol bareng, bisa sholawatan bareng, itu suatu kebahagiaan, dan itu di atas materi gitu. Dan itu kekayaan kita. Orang Jawa punya filosofi mangan orang mangan sing penting kumpul. Itu jangan diartikan negatif sehingga dianggap orang Jawa malas bekerja, bukan itu maksudnya. Maksudnya itu panganan itu bukan nomor 1. Jadi bagi kita panganan itu hanya urusan weteng. Sedangkan kebahagiaan, ketentraman hidup, kedamaian hidup itu bukan bergantung kepada weteng, bergantung kepada apa? Keguyuban dan kerukunan antara kita bersama. Disinilah bangsa Indonesia ini dikenal dengan bangsa yang harmonis, alamnya harmonis, masyarakatnya harmonis. Nah, ini jangan terus pemerintah dengan mau dengan apa yang sering mereka sampaikan harus bisa berkompetisi. Berkompetisi tidak harus sama. Justru kalau orang barat bahagia dengan itu, kita bahagia dengan cara lain, itu luar biasa, maka kita akan hebat, gitu ya. Jadi nggak usah terus karena untuk menyamai barat
Nah itu menyamai apanya, kita nggak usah sama gitu ya. Terus dengan nggak usah ada liburan Idul Fitri gitu ya, apa ini apa nggak ada mudik. Nah ini kebijakan yang konyol. Mana basic kulturalnya mana? Harus punya basic kultural. Jangan jadi tidak arif suatu kebijakan ketika diambil diputuskan tanpa basic kultural, gitu ya. Karena berarti Anda telah berbuat dolim, mendolimi kulturnya Anda sendiri. Nah, lama-lama Anda menjadi orang yang mengutuk kulturnya sendiri dan menjelek-jelekan dirinya sendiri. Sama dengan orang yang merasa gengsi kalau pakai sarung, pakai peci, pakai pakaian budayanya sendiri, itu malah dijelek-jelekan dengan disebut dengan kearifan lokal. Kearifan kok lokal? Kalau miliknya orang disebut budaya global. Ini namanya kita sedang menjelek-jelekan dirinya sendiri. Gitu. Oke, ini karena sedang pandemi. Oke, pandemi ya pandemi. Cara mengatasi pandemi juga jangan terlalu kita itu membuntuti, jangan terlalu mengikor kepada barat. Toh COVID ini sudah sering dikatakan tergantung imunitasnya. Nah, imunitas akan tumbuh itu kan kalau orang bahagia. Dan orang Indonesia itu akan bahagia kalau bertemu keluarga, bisa kumpul sama keluarga, sama kerabat, itu bahagia. Nah, kalau dilarang, ini mereka malah susah, maka imunitasnya malah turun. Jadi justru mestinya kita punya pandangan sesuai dengan kultur kita, supaya bangsa ini, umat Islam, masyarakat selamat dari COVID. Ayo hiduplah bahagia dengan cara guyup rukun, dengan cara bersilaturahim satu sama lain, supaya bahagia. Dengan bahagia maka akan sehat. Nah gitu loh. Dan banyak hal juga yang lain dalam politik gitu ya. Ini jangan terus-terusan demokrasi liberal kita terus-teruskan. Akhirnya demokrasi liberal itu hanya manis di mulut, pahit dalam kenyataannya. Karena memang bukan itu kultur kita. Akhirnya demokrasi ini hanya menjadi tunggangan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjebol kedaulatan kita. Karena dengan kekuatan modalnya, dengan kekuatan lobby-lobbynya, akhirnya orang-orang yang mestinya bukan pemimpin, yang tidak punya mental negarawan, akhirnya mereka menjadi pemegang kunci kebijakan. Nah, maka jebol pertahanan kita. Kita ayo coba bagaimana sih Nusantara, bagaimana kultur kita mengelola negara itu juga ayo kita pikirkan. Jangan kita terus-teruskan, gitu loh ya. Kalau enggak kita ini lama-lama tergerus dan kita tidak akan menjadi bangsa seperti yang kita harapkan.